Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan membahas mengenai marketing mix dalam Islam. Selamat menonton. Jadi, bahwa pemasaran atau marketing mix itu adalah sebuah peta ide dari strategi pemasaran yang perlu dipikirkan oleh perusahaan untuk mewujudkan strategi pembedaan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada konsep dari marketing mix syariah. Jadi marketing mix yang biasanya digunakan dalam pemasaran konvensional, kemudian dianalisis, dikaji dengan menggunakan rujukan dari Al-Quran, ijma, hadis, serta qiyas. Jadi marketing mix syariah ini telah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Kemudian penemuan-penemuan ahli pemasaran dunia tentang konsep marketing mix itu seperti ada Neil Burton tahun 1953, terus ada Rasmussen tahun 1955, terus ada McCarthy tahun 1960, serta ada Kotler tahun 1967. Sebenarnya marketing mix itu sudah dipraktikkan sejak Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya sejak ribuan tahun yang lalu, namun jarang atau bahkan mungkin belum ada yang mendefinisikan itu sebagai suatu konsep dari marketing mix. Jadi marketing mix syariah itu terdapat 7 komponen. Yang pertama itu ada produk atau produk, yang kedua ada harga atau price, yang ketiga ada promosi atau promotion, dan yang keempat ada tempat atau place. Yang kelima ada SDM atau people, terus selanjutnya ada proses, dan yang terakhir ada bukti fisik atau physical evidence. Jadi marketing mix yang pertama itu adalah produk atau produk. Jadi produk itu bisa kita artikan sebagai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Artinya apapun wujudnya, selama itu dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan dari pelanggan, maka bisa kita katakan itu sebagai produk. Jadi penentuan produk berdasarkan prinsip syariah menurut Ibnu Aqwa itu, yang pertama produk itu harus halal, terus produknya tersebut harus real bukan maya, terus produknya itu harus dapat dikirim setelah penjualan. Yang kedua ada harga atau price. Jadi harga merupakan alat untuk mengukur nilai suatu barang, dan harga bagi konsumen itu dikatakan sebagai penentu bagi permintaan pasar dan mempengaruhi posisi pesaing perusahaan dalam merebut konsumen. Dan sedangkan dari sudut pandang dari konsumen, harga itu seringkali digunakan sebagai indikator nilai bila mana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan dari suatu barang atau jasa. Di dalam Islam, harga itu harus terbentuk secara alamiah, yaitu terbentuk dari kesepakatan antara penjual dengan pembeli, dan juga dalam menentukan harga itu nggak boleh menggunakan cara-cara yang dimana merugikan pembisnis lainnya. Terus dalam Islam juga diperbolehkan bahwa pedagang itu mengambil keuntungan dari perdagangannya, tapi mengambil keuntungannya itu jangan terlalu berlebihan. Yang ketiga ada promosi atau promotion. Jadi promosi itu merupakan kegiatan komunikasi untuk meningkatkan volume penjualan dengan cara pameran, periklanan, demonstrasi, dan usaha lain yang bersifat persuasif. Dan sebenarnya tujuan utama dari promosi ini adalah untuk menginformasikan atau mempengaruhi dan membujuk, serta untuk mengingatkan pelanggan sasaran kita tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Lalu ada namanya etika pemasaran syariah dalam mempromosikan suatu produk. Jadi menurut syariah, menurut Islam bahwa promosi itu dilarang menggunakan teknik-teknik promosi yang menonjolkan penggunaan daya tarik seksual perempuan gitu. Terus juga harus mencegah terjadinya periklanan palsu, terus harus menghindari taktik penjualan yang dimana menyesatkan pelanggan. Terus juga dalam Islam dilarang atau harus menghindari promosi penjualan yang menggunakan penipuan atau manipulasi. Selanjutnya yang keempat ada tempat atau place. Jadi tempat adalah untuk memastikan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen pada waktu dan tempat yang tepat. Jadi tempat yang dimaksud sini adalah termasuk pada distribusinya juga gitu. Jadi distribusi dan tempat usaha itu menentukan keberhasilan dari strategi pemasaran yang secara efektif. Lalu ada dasar-dasar nilai distribusi dalam Islam. Yang pertama itu adalah jujur. Jadi Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan dasar-dasar nilai distribusi yang benar, yaitu dengan kejujuran. Lanjutnya yang kedua itu adalah Islam tidak menganjurkan praktik misalnya barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan, atau juga menjual barang-barang yang kadaluarsa atau melewati tenggat waktu yang ditentukan. Yang ketiga itu di dalam Islam melarang adanya penimbunan atau hal-hal yang menghambat pendistribusian barang sampai ke konsumen. Kenapa penimbunan itu dilarang dalam Islam? Karena agar supayanya hartanya itu nggak beredar di kalangan orang-orang tertentu saja. Jadi agar barangnya itu beredar secara merata gitu. Sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW. Jadi pernah bersabda, tidak diperbolehkan bagi penduduk kota jadi perantara niaga bagi orang desa. Biarkan orang memperoleh rezeki dari Allah satu dari yang lain. Menurut hadis riwayat Muslim. Yang kelima ada SDM atau people.
Jadi merekrut SDM yang tepat itu merupakan kunci untuk memajukan perusahaan, dan SDM yang dimiliki perusahaan itu juga mewakili nilai dari citra perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, SDM yang baik juga dapat membantu pelanggan membangun rasa nyaman dan loyalitas terhadap brand atau produk yang kita jual. Jadi dalam Islam, SDM atau marketer ini harus jujur dan harus bertanggung jawab kepada produk yang dibuatnya, dan harus memberikan perhatian atau perlindungan kepada karyawan, kepada konsumen, serta kepada masyarakat. Selanjutnya yang keenam ada proses. Jadi proses menunjukkan bagaimana produk atau jasa disajikan sampai pada pengguna akhir sesuai dengan syariah gitu. Dan elemen proses ini meliputi prosedur, mekanisme, atau kegiatan dalam pelayanan. Jadi proses ini adalah bagaimana produk ini dari awal terbentuk, awal terbuat sampai dia ke pelanggan gitu, sampai aura itu sampai ke pelanggan. Penting untuk memastikan bahwa pelanggan ini mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan di setiap proses transaksi sampai barang tersebut diterima. Ada physical evidence atau bukti fisik. Lingkungan fisik atau bukti fisik ini merupakan segi yang paling jelas dan paling nampak kaitannya dengan situasi pemasaran. Maksud dari situasi ini adalah di mana keadaan atau situasi dan kondisi lingkungan, atau ada dekorasi dari ruangan, adanya suara, aroma, fisik, cahaya, cuaca, peletakan, dan layout, yang dimana semuanya itu situasi tersebut harus sesuai dengan syariah. Menurut Abu Naim, bahwa bukti fisik yang menjadi parameter bauran pemasaran adalah pertama ada fasilitas eksterior. Jadi fasilitas eksterior itu termasuk di dalamnya ada desain eksterior, ada parkiran dari perusahaannya, terus pemandangan di sekitar perusahaannya. Dan yang kedua itu ada fasilitas interior, di mana di dalam itu ada tata letak dari perusahaannya seperti apa, terus desain interiornya bagaimana, terus peralatan yang digunakannya, terus ada kualitas sirkulasi udara serta suhunya. Terus yang ketiga ada bukti-bukti lain seperti kartu nama dari perusahaan, terus ada tagihan, ada laporan, terus ada penampilan karyawannya, seragam, serta dari brosur karyawannya. Bahasan mengenai marketing mix dalam Islam, semoga apa yang saya sampaikan dapat manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.